selamat pagi. Hari ini saya ada di Stasiun Gambir, Kota Jakarta Pusat, dan akan memutuskan untuk pulang pergi ke Pemalang lagi. Tapi saya hari ini akan muter dulu sampai Stasiun Semarang dengan menggunakan kereta kebanggaan warga Semarang yang baru saja mengalami pemangkasan waktu tempuh per tanggal 28 September 2022 kemarin, yaitu kereta api Argo Muria. Perjalanan dari Jakarta menuju Semarang akan ditempuh dalam waktu 5 jam lebih 21 menit dan dijadwalkan akan berangkat dari Stasiun Gambir pada pukul 7:05 pagi. Nah, penasaran seperti apa perjalanannya? Yuk ikutin terus perjalanan saya. Masih punya waktu tunggu di Stasiun Gambir itu bisa nih menunggu di sini. Itu keren tuh. Ada kolamnya, ada tanamannya, desainnya ciamik banget serius. Nah, berhubung keberangkatannya itu ada di lantai paling atas, sekarang kita naik aja. Aduh, olahraga pagi guys. Jadi yang ada di jalur 1 itu merupakan kereta api Argo Parahyangan, teman-teman. Kereta api Argo Parahyangan yang ada di sana itu punya waktu tempuh 2 jam 40 menit dengan pemberhentiannya cuman ada di Stasiun Cimahi, teman-teman. Semoga next time bisa naik deh. Kalau menunggu di kereta api di Stasiun Gambir itu wajib ke wilayah paling utara ya, teman-teman, supaya dapat background Monas kayak gini. Semoga kelihatan deh. Ini berhubung kereta api Argo Murianya baru diberangkatkan dari Stasiun Jakarta Kota setelah tadi malam melakukan perjalanan dari Semarang. Rangkaiannya itu bakal disimpan di depo kereta Jakarta Kota, teman-teman. Begitu juga dengan kereta api jarak jauh lainnya. Jadi penumpang itu nggak bisa naik sampai Jakarta Kota, tapi hanya bisa di Stasiun Gambir aja. Yuk kita tunggu rangkaiannya. Rangkaian kereta api Argo Muria sudah tersedia di jalur 4 Stasiun Gambir. Kali ini saya duduk di eksekutif 2, kursi nomor 2A kalau nggak salah. Dan dapatnya lagi-lagi di barisan paling belakang. Bersyukur banget teman-teman. Akhirnya saya nggak dapat kursi yang paling depan. Akhirnya saya dapat di kursi belakang gitu. Yuk kita naik dan kita masuk ke dalam kereta maksudnya. Shaving, eats. Kaya TV din, wala ka niyo. They say, e-range. Mumpung waktu tunggunya masih senggang, yuk kita lihat lokomotifnya.
Lokomotif seri CC 206-1399 kepemilikan Depo Lokomotif Sidotopo sebagai lokomotif dinas dari kereta api 14 Argo Muria yang akan membawa saya dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Semarang Tawang, teman-teman. CC merupakan kode bahwa lokomotif ini memiliki 3 roda dalam satu gandar, kemudian 206 itu nomor urut seri, 13 merupakan singkatan dari 2013 yang merupakan tahun awal dinasnya, dan 99 itu nomor urut sarananya, teman-teman. Sedangkan SDT itu merupakan depo kepemilikannya, yaitu di Sidotopo, Kota Surabaya, teman-teman. Sambil menunggu waktu tunggu buat berangkat, saya mau cerita sedikit nih, teman-teman. Jadi ini merupakan pengalaman kedua saya naik kereta api Argo Muria. Pengalaman pertama saya naik kereta api ini saya mulai di medio tahun 2019. Waktu itu saya naik dari Gambir juga, teman-teman, tapi mengakhiri tujuannya di stasiun Pekalongan. Berhubung saya waktu itu mau pulang ke Pemalang. Dan kali ini saya akan menaiki kereta api ini di perjalanan penuhnya dari Jakarta menuju Semarang, teman-teman. Dan pada waktu pengalaman pertama saya kemarin itu atau dulu, lokomotifnya itu mengalami insiden lost power, teman-teman, di stasiun Pasir Bungur. Jadi sambil menunggu lokomotif kereta lain datang, lokomotif bantuan itu kita tertahan di stasiun Pasir Bungur, teman-teman. Dan waktu itu saya mengalami keterlambatan kurang lebih 1 jam kalau nggak salah. Semoga pada perjalanan kali ini perjalanannya lancar, keretanya ngebut dan tiba di Semarang tepat waktu, teman-teman. Berhubung nanti tibanya di Semarang, saya akan langsung pindah ke stasiun Semarang Poncol dan akan melanjutkan perjalanan pulang menuju Pemalang dengan kereta api Kalidung. Sebenarnya ini saya ingin pulang ke Jogja lagi, teman-teman, tapi karena kemarin itu adik saya ulang tahun, saya memutuskan untuk pulang ke rumah dulu buat ngasih sesuatu ke adik saya, teman-teman, karena keluarga itu penting. Jadi papan merah ini disebut dengan istilah train mark, teman-teman. Kode F itu berarti kereta ini bisa dipacu hingga kecepatan maksimalnya di 120 km per jam. Dan kereta api Argo Muria ini per tanggal 28 September tahun 2022 kemarin sudah ditingkatkan batas kecepatannya dari 100 hingga 105 km per jam menjadi 110 hingga 120 km per jam. Kemudian di pojok kiri itu ada 44, yaitu kapasitas maksimal yang bisa ditampung oleh kereta ini, yaitu 44 ton. Sedangkan 10 merupakan kode roda atau bogi, yaitu bogi K10 yang merupakan bogi tipe terbaru dari PT Inka, teman-teman. Dan K116 ini atau K1 New Image merupakan kereta pertama yang diterapkan bogi K10 oleh PT Inka di Madiun, teman-teman. Dan yang ada di jalur 1 itu merupakan kereta api Argo Parahyangan dengan nomor perjalanan kalau nggak salah sebagai kereta api Argo Parahyangan tambahan nomor 46. Jadi kereta api Argo Parahyangan ini menggunakan rangkaian idle atau rangkaian terparkir dari kereta api Gajayana, teman-teman. Kereta api Gajayana memiliki relasi perjalanan dari stasiun Gambir di Jakarta menuju stasiun Malang, dan kereta api Gajayana juga menjadi kereta api dengan jarak tempuh terjauh di Indonesia, yaitu sejauh 902 km, teman-teman. Nah, kalau di K1 New Image ini toiletnya masih ada di 2 sisi kereta, teman-teman. Satu di ujung sana dan satunya di ujung sini, dan toiletnya itu masih dicampur. Dan ini kebetulan toilet yang di belakang itu dapat toilet jongkok, teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Dan seperti inilah tampilan toilet untuk salah satu toiletnya yang menggunakan toilet jongkok, teman-teman. Hitungannya sih sempit ya, karena saya ada di ujung dan tangan saya bisa menyentuh ujung yang lain, teman-teman. Sini tuh ada jet sprayer, ada tempat tisu, kemudian ada pegangan. Di situ ada tombol flush, dan di sini menggunakan toilet jongkok. Di sini ada wastafel, sabun. Kemudian di sini itu ada parfum, pewangi ruangan maksudnya. Jadi secara berkala itu bakal menyemprotkan wangi, teman-teman. Dan di sini itu ada cermin yang cukup besar. Dan di sini ada larangannya. Nih, nggak boleh melakukan yang dicoret ini ya, teman-teman ya. Dan di sini ada pegangan lagi. Nah, kalau tadi itu fasilitas toilet yang
jongkok. Sekarang ini fasilitas yang menggunakan toilet duduk teman-teman. Ini pakainya toilet duduk. Di situ ada jet sprayer dan di sini wastafelnya nih. Di sini ada sabun, di sini cermin dan itu ada pengharum ruangan. Serta di sini ada exhaust untuk sirkulasi udara teman-teman. Tempat tisunya ada di situ dan tempat sampahnya ada di sini. Di sini ada cantelan juga nih dan di situ pegangannya. Mantap. Nah, ini masih ada waktu 5 menit sebelum diberangkatkan. Kita nunggu di dalam kereta aja teman-teman. AC-nya ini lumayan dingin. Buat ngadem nih lumayan. Sebelum kita melintas langsung di stasiun Jatinegara itu kita bertemu dengan percabangan dari arah stasiun Pondok Jati dan dari arah stasiun Pasar Senen teman-teman. Jadi kereta api jarak jauh yang bertujuan ke stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen itu dipisahkan di daerah yang namanya Gunung Antang teman-teman. Kalau nggak salah ya, tuh ke arah sana itu ke arah stasiun Pasar Senen. Dan kita sebentar lagi akan melintas langsung di stasiun Jatinegara teman-teman. Nah, itu sisa-sisa bangunan itu dulunya itu merupakan depo lokomotif Jatinegara teman-teman. Cuman karena ada pembebasan lahan untuk pembangunan kedepannya, depo lokomotif Jatinegara ini kemudian dipindah ke depo lokomotif Cipinang yang nanti bakal kita lewatin teman-teman. Ini sebenarnya bangunan yang bersejarah juga sih, cuman ya karena pembangunan akhirnya terpaksa dirubuhkan ya gitu teman-teman, dan diganti ke lokomotif depo lokomotif Cipinang teman-teman.
Itu dia nih penggantinya depo lokomotif Jatinegara, yaitu depo lokomotif Cipinang teman-teman. Jadi ini merupakan depo lokomotif terbesar di Indonesia dan mungkin di Asia Tenggara juga ya teman-teman. Tuh di situ banyak banget lokomotif, mulai dari CC 201, 203, dan itu ada lokomotif vintage teman-teman. Nah itu tuh. Dan depo lokomotif Cipinang itu juga sepenglihatan saya sih waktu kemarin itu saya ngelihat beberapa kereta api yang kelasnya itu atas banget teman-teman, seperti Priority dan kereta-kereta wisata seperti kereta Nusantara teman-teman. Itu di sana itu merupakan depo lokomotif Cipinang teman-teman, dan menjadi tempat penyimpanan rangkaian juga tuh ternyata. Kereta api Argo Muria ini melintas di jalur double track ya teman-teman. Berhubung ini mungkin masih ada di jam-jam sibuk untuk aktivitas lalu lalang KRL, jadi kita lewatin jalur double track terbaru teman-teman. Sedikit bercerita teman-teman, jadi Argo Muria itu dulunya memiliki nama JSC 552 yang berarti bahwa perjalanan dari Jakarta menuju Semarang ditempuh dalam waktu 5 jam dan diresmikan pada saat hari ulang tahun Indonesia ke-52. Kereta api Argo Muria ini dulunya memiliki rencana diberi nama yaitu Argo Dieng, tapi mungkin karena beberapa pertimbangan lain akhirnya namanya diubah menjadi Argo Muria. Dan Argo Muria itu dulunya pas awal-awal beroperasi itu memiliki 2 keberangkatan teman-teman, yaitu kereta api Argo Muria 1 dan kereta api Argo Muria 2. Namun pada tahun 2007 kereta api Argo Muria 1 diganti menjadi Argo Sindoro dan bertahan hingga sekarang. Jadi Argo Muria itu memiliki cerita juga ya teman-teman, dan melahirkan saudara kembar. Itu informasi yang saya dapat. Oh ya, kalau misalnya ada kesalahan informasi yang saya sampaikan bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Ini di kecepatan segini aja gemelodaknya udah mulai kerasa ya teman-teman. Coba nanti kita lihat segemelodak apa kereta ini. Fasilitas yang ada di K1 New Image ini, yang pertama kita mulai dari depan, yaitu ada televisi sebanyak 3 unit, satu di paling ujung sana, kemudian satu di tengah. Itu ada 2 ya teman-teman, jadi yang madep ke sini dan yang madep ke sana. Terus di situ ada nomor kondektur, jadi bisa dihubungin kalau misal teman-teman punya keluhan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan. Terus di situ tuh ada bagasi yang bisa menampung cukup banyak barang teman-teman. Cuman ada minusnya nih, karena AC di K1 New Image itu ada dua tempat, yaitu di ujung sana dan ujung sana. Di ujung yang satunya itu bagasi yang ada di ujung itu kemakan teman-teman. Nih kayak gini nih contohnya yang ada di situ. Jadi bagasinya itu ruangnya agak kemakan untuk tempat AC teman-teman. Terus di situ tuh ada cantolan, di bawah ini ada tatakan, di bawah ini ada colokan listrik. Ini uniknya tuh ada 3 tempat ya teman-teman. Dan uniknya juga di sini tuh jaring-jaringnya kantongnya pakai jaring-jaring teman-teman. Terus di sini tuh ada plastik buat tempat sampah sementara. Dan footrestnya tuh kayak gini teman-teman, yang banyak dikeluhkan penumpang karena harus ditahan teman-teman, nggak bisa diatur ketinggiannya, nggak kayak kereta jenis stainless steel. Dan kalau dilepas itu harus pelan-pelan nih, biar nggak mengganggu penumpang yang di depannya ya teman-teman. Di sini juga ada tombol reclining seat, jadi teman-teman bisa ngerebahin kursinya dengan cara menekanin tombol ini teman-teman. Dan meja depannya ada di bagian sini. Ya, kita buka coba. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Meja lipatnya menurut saya kelihatan lebih kecil ya teman-teman, dibandingin sama K1 jenis stainless steel. Nih kayak gini. Dan di sini ada cup holdernya. Nah kita masukin lagi. Nah sebentar lagi kereta api Argo Muria itu bakal berhenti normal di stasiun Bekasi untuk aktivitas turun dan naik penumpang. Jadi teman-teman yang tinggal di wilayah Bekasi dan sekitarnya bisa nih naik kereta api Argo Muria buat bepergian ke Semarang
naiknya dari stasiun Bekasi tanpa perlu ke stasiun Gambir dulu teman-teman. Mantap. Ini di kereta makannya cakep banget teman-teman. Ornamen-ornamennya pakai kayu kayak gini, keren. Dan di sini tuh ada musola tapi relatif lebih sempit ya. Jadi cuma bisa dipakai oleh satu orang dalam satu waktu teman-teman. Dan ada fasilitas peminjaman sendal buat teman-teman yang pergi-pergi itu pakai sepatu kayak saya ini namanya. Untuk air wudhunya bisa diambil di toilet kereta belakangnya atau di depannya teman-teman. Kereta api Argo Muria itu bukan kereta api unggulan, jadi nggak menyediakan live cooking ya teman-teman. Makanan yang disajikan itu makanan yang sudah siap saji teman-teman. Kalau di kereta api unggulan seperti Argo Bima Anggrek maupun kereta api lainnya tuh yang unggulan seperti Argo Lawu, Argo Dwi Pangga maupun Argo Wilis itu menyediakan fasilitas live cooking, sedangkan Argo Muria itu belum teman-teman. Yuk kita pesan makanan, berhubung nih jam sarapan. Seperti biasa nih teman-teman, kalau misal naik kereta, menu yang sering saya pesan itu nasi goreng Parahyangan Legend. Nah ini dia, ada kerupuk, ada saus, dan ada nasi goreng. Di situ ada apa ya teman-teman, tadi mepet, feelingnya mau jatuh. Nah ini tuh ada ayam, ada telur, timun, dan ini alat makan beserta tisu teman-teman. Selamat makan. Langsung di stasiun Cikampek teman-teman, yang menjadi stasiun paling timur dari daerah operasi 1 Jakarta, dan kita nanti bakal masuk ke wilayah daerah operasi 3 Cirebon. Dan di stasiun Cikampek ini juga terdapat perpecahan jalur, yang ke kiri itu menuju ke arah Cirebon yang kereta api ini lalui, sedangkan yang ke arah sana itu menuju ke arah ke Bandung teman-teman. Itu lintas selatan Jawa. Kereta api yang melintasi daerah Cikampek yang ke kanan itu mulai dari Argo Parahyangan, Cikuray, Serayu, dan kereta-kereta api penumpang lainnya teman-teman. Dan kereta api Argo Muria ini akan berbelok ke kiri menuju ke arah stasiun Cirebon teman-teman, karena kereta api ini bertujuan ke stasiun Semarang, dan Semarang itu berada di jalur utara Pulau Jawa teman-teman. Setelah ini kita bakal melintas trek yang lurus dengan pemandangan yang rata-rata itu sawah ataupun kebun teman-teman. Dan batas kecepatan dari Jakarta menuju hingga stasiun Cirebon itu ada di angka 115 km per jam teman-teman kalau nggak salah ya. Tapi nggak konstan teman-teman, ada beberapa titik yang harus dikurangi kecepatannya, salah satunya di stasiun Cikampek tadi teman-teman. Yuk kita nikmatin perjalanan bersama kereta api Argo Muria ini.
Setibanya di stasiun Cirebon, kereta api Argo Muria ini bertemu dengan kereta api Argo Sindoro tambahan, teman-teman. Jadi rangkaiannya itu masih pakai rangkaian mild steel tuh itu. Cakep banget ya. Kacanya lebar-lebar semua dari depan sampai eksekutif 8 yang paling belakang. Dan keretanya diberangkatkan menuju stasiun Jakarta Gambir, teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Perjalanan kereta api Argo Muria sudah sampai di stasiun Cirebon, teman-teman. Stasiun Cirebon merupakan pusat dari daerah operasi 3 Cirebon dan di sini memiliki depo lokomotif untuk alokasi daerah operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon juga menjadi stasiun terminus atau stasiun tujuan akhir dan stasiun keberangkatan bagi kereta api Argo Cirebon dengan relasi dari Jakarta Gambir menuju stasiun Cirebon dan kereta api Ranggajati dari stasiun Cirebon menuju stasiun Jember, teman-teman. Di stasiun Cirebon ini kita berhenti selama beberapa waktu. Jadi dari Jakarta sampai stasiun Cirebon ini perjalanan bersama kereta api Argo Muria itu ditempuh selama 2 jam 50 menit, teman-teman. Nggak genap sampai 3 jam seperti sebelumnya, teman-teman. Jadi kereta ini benar-benar emang sudah bikin ngebut. Tadi dapat informasi kalau di stasiun Cirebon ini kita bakal telat gara-gara ada masalah di bagian kereta pembangkitnya, teman-teman. Di bagian sebelum lokomotifnya. Nggak tahu deh ini diberangkatinnya jam berapa. Mungkin ngalamin keterlambatan kali ya. Cirebon ini kereta api Argo Muria juga bertemu dengan kereta api Fajar Utama Jogja dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi kereta ini yang biasanya sebelum kereta api Argo Muria dipercepat itu ketemunya di stasiun Cirebon, tapi tadi di Haur Gelis Fajar Utama Jogja disusul oleh kereta api Argo Muria, teman-teman. Yuk kita naik lagi yuk. Sekarang itu kereta api Argo Muria melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan yang menjadi stasiun pemberhentian bagi kereta kelas premium dan kelas ekonomi di kota Cirebon, teman-teman. Dan di bagian sana itu ada persabangan menuju ke arah jalur lintas tengah menuju ke arah Purwokerto hingga stasiun Kroya, teman-teman. Dan kereta api Argo Muria akan mengambil lajur ke arah kiri karena kereta api ini akan mengakhiri perjalanannya nanti di stasiun Semarang yang berada di lintas utara Pulau Jawa, teman-teman. Siap-siap ngebut lagi nih. Sedikit cerita nih, teman-teman. Jadi tadi pas saya tidur itu saya nggak sengaja membangun dan keretanya itu BLB di sebuah stasiun, teman-teman. Dan ketika saya tidur pun sama-sama tercium bau solar yang hidung itu nyegrak gitu loh, teman-teman. Saya nusuk banget gitu. Nah ternyata tadi setelah saya ngobrol sama kondektornya itu ternyata ada masalah di bagian pembangkit ya, teman-teman. Jadi kata kondektornya tadi itu ada batu balas yang memantul mungkin karena angin
sekarang ini udah tiba di stasiun Pekalongan yang menjadi stasiun pemberhentian terakhir teman-teman. Jadi nanti setelah dari stasiun Pekalongan ini, nanti kita melintas langsung di stasiun Batang, terus kemudian di stasiun Kuripan. Nah nanti kita bakal menikmatin pemandangan laut teman-teman. Yuk stay tune ya. Dan ini stasiun Pekalongan ini. Kalau misalnya teman-teman itu udah melintas daerah yang dekat sama PLTU ini, berarti tandanya teman-teman bakal melihat pemandangan Laut Jawa teman-teman. PLTU-nya gede banget. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Argo Muria akan tiba di stasiun akhir Semarang Tabang. Kami persilakan mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan ada yang tertinggal dan tertukar. Jam 12:30 tadi sampai di Semarang Tawang tepat waktu teman-teman. Yuk kita turun dan panas banget, mantap. Melakukan perjalanan selama kurang lebih 5
sejauh kurang lebih 425 km dengan menggunakan kereta api nomor 14 Argo Muria. Ini perjalanan saya sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan sekarang saya harus bergegas untuk menuju ke stasiun Semarang Poncol, mengingat saya akan melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Malang dengan menggunakan kereta api Kaligung, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton perjalanan saya pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Dan follow Instagram saya di @riorizaldi524. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.